Oke, selamat malam teman-teman semua dan selamat datang lagi ya pada pertemuan kali ini. Kita akan ngomongin manajemen keuangan. Kita akan review dari chapter 1. Kenapa kita review dari chapter 1? Supaya nanti ke depannya kita lancar gitu ya. Pada dasarnya untuk di chapter 1 ini kita akan mengenal dulu ya, mengenal tentang finance dulu ya sebelum kita masuk ke memanajemen suatu keuangan. Kita akan masuk ke keuangan dulu gitu ya. Sebenarnya ini aku cepet-cepet aja ya karena ini udah pernah kita bahas juga. Finance atau keuangan adalah studi tentang bagaimana orang dan bisnis mengevaluasi investasi mereka dan meningkatkan modal untuk mendanainya. Dalam hal ini mendanai adalah mendanai investasinya gitu ya. Kalau misalnya kita tanya, kenapa sih orang itu harus berinvestasi begitu katakan ya? Karena pada dasarnya gampang aja gitu ya. Kita mengenal suatu prinsip di ekonomi ya. People tuh always face trade-off gitu kan. Dan dalam trade-off itu kalau kita ngomongin tentang duit, maka kita akan mengenal opportunity cost. Ya kan? Jadi yang pertama adalah ada trade-off. Ini agak jelek nulisnya. Trade-off. Dan yang kedua adalah adanya opportunity cost ya atau biaya atas kesempatan. Jadi, kalau kita ada duit 100 juta nih, ya kan. Maka trade off kita adalah kita dihadapkan pada beberapa hal. Yang pertama kita tabung ya kan di bank katakan bunga 6% setahun. Kemudian kita biarin aja ya, artinya nanti akan tergerus inflasi atau kita belanjakan sesuatu ya, belanja konsumsi atau belanja modal untuk kita bisnis. Katakan dengan bisnis kita dapat grow tahun pertama 10% ya, atau katakan kita trading di instrumen saham gitu ya, dengan return katakan 1 minggu 2% gitu ya. Nah itu adalah pilihan kita gitu ya. Jadi kita tinggal milih yang mana. Tapi kalau katakan kita misalnya ya udahlah aku diemin aja lah. Kalau kita diemin berarti opportunity cost kita adalah ya tadi ya, trade off lain yang tidak kita pilih. Nah, salah satunya adalah katakan trading di saham gitu ya misalnya. Trading di saham atau kalau di Mankio ini adalah berinvestasi gitu ya. Investasi di saham katakan mendatangkan return sekian gitu ya. Kalau di trading seminggu 2%, setahun bisa ya di atas 80-an% lah tergantung risiko kita juga gitu misalnya. Nah, itu adalah opportunity cost kita. Maka ini kita pelajari begitu ya, bagaimana sih orang dan bisnis itu mengevaluasi investasi mereka. Mengevaluasi ini nggak tentu karena ada kesalahan ya, tapi bisa juga karena kurang efisien katakan investasinya. Aku investasikan di katakan aku investasi di properti tapi kok returnnya lebih kecil dari bunga bank ya. Yang ngapain aku investasi di properti, mending aku di bunga bank aja gitu ya, yang returnnya lebih kecil. Atau katakan aku investasi di saham tapi kok setahun cuma dapat rendah banget ya, mending aku investasi di bond pemerintah deh kayaknya. Nah itu juga perlu kita evaluasi begitu ya, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan modal untuk dananya ya. Meningkatkan modal nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya setelah UTS kalau nggak salah ya, bagaimana perusahaan danai kebutuhan investasi mereka ya, bisa dengan capital, bisa dengan liabilities dan sebagainya. Oke. Kemudian 3 pertanyaan dasar nanti silakan teman-teman baca ya. Kemudian untuk jenis organisasinya silakan teman-teman baca juga karena ini gampang ya, perseorangan, persekutuan, korporasi ini sudah pernah kita bahas di Perdata ya. Silakan teman-teman ingat lagi apa ciri-cirinya, apa karakteristiknya, kemudian apa hal yang membedakan, apa yang bikin spesial, apa keuntungan masing-masing, apa risiko masing-masing gitu ya. Tapi kalau orang kaya biasanya dia main di korporasi gitu ya. Jadi hartanya dilindungi di korporasi. Ada pemisahan harta antara pemilik ya dan usahanya. Jadi kalau usahanya bangkrut, harta pemiliknya masih utuh ya. Makanya kalau teman-teman lihat, oh misalnya suatu perusahaan bangkrut gitu kan, tapi baru bentar pemiliknya udah bisa bangun bisnis lagi. Dari mana ya duitnya? Kan habis bangkrut ya. Enggak. Ya bangkrut kan perusahaannya gitu kan, tapi pemiliknya masih ada duitnya. Kemudian ini nanti silakan teman-teman baca ya, baik dari perorangan,
ya, kemudian persekutuan korporasi. Ini adalah basic penting yang perlu kita keep, ya, yang perlu kita pelajari juga supaya nanti ke depannya kalau kita ketemu hal seperti ini kita nggak bingung gitu ya. Kemudian tujuan dari manajer keuangan, ya, sebenarnya tujuan dari manajer keuangan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ini ya, ini kalau misalnya dalam sebuah perusahaan. Ya, sekarang ya, aku tanya deh, pemegang saham tuh pinginnya apa sih? Ya, asumsikan bahwa teman-teman adalah pemegang saham. Maka pemegang saham pasti pinginnya adalah yang pertama, ya, sahamnya itu nilainya meningkat. Ya, ada gain, ya, ada capital gain di sana. Kemudian yang kedua adanya dividen, ya kan, ada dividen yang rutin. Ya. Kemudian yang ketiga apa kira-kira? Stabil ya, misalnya stabil. Apa sih namanya, volatilitasnya ya, itu kecil gitu ya. Jadi harga sahamnya katakan naiknya pelan-pelan gini ya, naik tapi pelan-pelan. Daripada yang naik turun, naik lagi, naik, habis gitu anjlok lagi kan, naik gini grow. Habis gitu di sini kena support lagi turun. Kemudian dia naik lagi, supportnya mantul, kena resisten lagi dia. Nah, ini kan serem ya di sini ya. Kenapa harus dimaksimalkan kesejahteraan pemegang saham? Karena tadi kita sebagai seorang investor gitu ya, kita sebagai pemegang saham, kita bakal mikir gitu kan, mending investasi di perusahaan ini atau di investasi perusahaan lain gitu ya. Karena pemegang saham bisa keluar kapanpun gitu ya. Dia bisa keluar kapan saja dari bursa gitu ya. Jadi tiba-tiba modalnya dicabut bisa nggak? Bisa aja gitu kan. Selama ada yang beli pastinya. Ya, kemudian ini nanti silahkan dibaca. Ya, 5 dasar prinsip ini harus teman-teman keep bener-bener ya, bahwa supaya nanti pemikiran kita sejalan. Ya, prinsip pertama adalah money has a time value ya. Ini harus teman-teman keep juga ya. Rp1 yang diterima hari ini lebih berharga dibanding Rp1 yang akan diterima di masa depan ya. Meskipun nominalnya sama, tapi ingat yang kita cek adalah value-nya, bukan nominalnya gitu ya. Kemudian risk return trade off ya, artinya ada risiko dan return itu ada trade off-nya, tapi harus teman-teman ingat sesuatu yang return-nya tinggi ya, itu pasti mengandung risk yang tinggi pula. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jika ada suatu instrumen investasi dia bilang risk-nya tinggi, maka belum tentu return-nya akan tinggi. Tapi apabila return-nya tinggi, dapat hampir dipastikan ya bahwa risk-nya ikut tinggi. Return rendah, risk-nya juga kemungkinan besar rendah, tapi risk rendah dapat dipastikan return-nya akan rendah. Sangat jarang sekali risk rendah tapi return-nya tinggi. Tapi kita bisa meminimalisasi risiko sih. Gitu ya. Kemudian cash flow ada source of value begitu ya. Jadi kita harus ingat juga cash flow, kenapa cash flow adalah source of value. Ya karena yang disebut nilai itu adalah dia present value dari seluruh cash flow yang ada di depan gitu kan. Ya enggak? Si nilai dari suatu perusahaan itu apa? Ya nilainya adalah kemampuan menghasilkan uang di masa depan gitu kan. Kita bilang nih ada hotel gitu ya. Kalau kita ngomongin bisnis ya. Kalau kita menilai suatu properti itu ada 3 cara. Cara pertama adalah harga pasar gitu ya. Misalnya kita menilai rumah gitu kan. Oh, rumah nih harga rumahnya kira-kira berapa ya? Kita bisa cek dengan harga pasar. Kemudian ada juga dengan kalau nggak ada harga pasar gimana gitu kan. Caranya ceknya adalah dengan biayanya, biaya mendirikannya. Misalnya masjid gitu ya. Kira-kira nilai dari masjid ini berapa gitu kan. Kenapa kok masjid dinilai gitu katakan ya. Masjid ngapain dinilai gitu. Ya siapa tahu ada yang ingin menilai masjid gitu kan. Oh, nilai dari masjidnya adalah sekian gitu misalnya. Gimana cara menilai masjidnya? Menilai masjidnya memang ada masjid yang dijual. Berarti kan kita tidak bisa menggunakan harga pasar kan, tapi kita menggunakan pendekatan biaya. Artinya berapa duit yang kita keluarkan untuk mendirikan masjid. Tapi kalau hotel ya atau kos-kosan dan sebagainya, maka nilainya ditentukan dari mana? Dari kemampuan dia menghasilkan
uang begitu ya. Termasuk juga perusahaan. Yang menilai perusahaan adalah bagaimana kita begitu ya, bagaimana sebuah perusahaan itu menghasilkan cash flow di masa depan. Ya, kalau cash flow-nya rutin ya, bertumbuh, kemudian cash flow-nya besar, itu pasti nilainya akan lebih besar gitu ya daripada sebuah perusahaan yang dia menghasilkan cash flow sangat besar di tahun pertama dan kedua. Tapi setelahnya kita nggak tahu ya, dia masih eksis apa enggak. Dia masih existing atau enggak gitu ya. Karena cash flow-nya adalah source of value gitu ya. Kemudian, di sini sangat mungkin perusahaan ya, dia punya profit tapi dia nggak punya cash itu, waduh. Ya, kenapa nih kok dia nggak punya cash? Karena dia pakainya AR ya, order receivable gitu kan. Sedangkan yang namanya sales gitu kan, dia kan diturunkan gitu kan. Nanti kan jadi net profit gitu ya misalnya. Tapi kan net profit dia nggak melihat itunya, cash-nya kan. Ya, bisa aja dia pakai AR gitu kan. Katakan seluruh salesnya dari AR. Net profitnya gede nih, tapi kemudian di AR dia kenal AFDA, ya kan? AR itu account receivable ya, piutang. Kemudian ada AFDA. Kok ini tipe. AFDA itu apa? Allowance for doubtful account atau piutang macet lah. Ya, kemudian dari AFDA kemudian jadi BDE lah. Dan net profitnya malah turun gitu kan. Maka dia tidak akan dia kurang bisa ya, bukan tidak akan mencerminkan tapi kurang bisa mencerminkan suatu nilai. Ya, kemudian market price reflect information gitu kan. Misalnya good news maka higher stock price, bad news lower stock price. Misalnya merger bank bank syariah kemarin ya, maka saham BRIS atau BRI Syariah pasti terbang gitu kan. Tapi gimana kalau yang itu waktu Garuda kemarin, Garuda misalnya siapa namanya direksinya gitu kan, ada main-main gitu, wah ya udah bad news kan itu, ya udah langsung pasti jatuh harga sahamnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada suatu harga ya, ini market price ini yang maksud adalah harga pasar dari suatu saham ya, atau dari suatu bond atau dari suatu instrumen investasi lah. Misalkan kemarin emas juga gitu ya, emas tiba-tiba harganya naik gitu. Ada apa? Oh ternyata ada COVID gitu ya. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya ada suatu pergerakan harga terhadap suatu komoditas, baik saham, bond maupun emas dan sebagainya lah ya, itu pasti ada merefleksikan informasi begitu ya. Oh tiba-tiba harga saham ini naik gitu ya, oh pasti ada sesuatu. Oh tiba-tiba harga saham ini turun, nah pasti ada sesuatu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah individual response to incentive. Ini adalah hal yang wajar dan paling memungkinkan ya, yang kita bisa rasakan sampai saat ini, ya kan. Kalau nggak ada SKPM mungkin teman-teman nggak sedikit ya yang bukan teman-teman sih, orang-orang di sana ya, di luar sana pasti sedikit yang akan ikut itu, misalnya ikut kegiatan gitu, misalnya ikut seminar dan sebagainya. Ya mending tiduran di kos lah, mending nongkrong gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini udah selesai untuk yang ini. Ini kita review singkat-singkat gitu ya. Kemudian yang kedua, financial market ini nggak masuk ke RPS, nanti silakan dibaca ya. Kemudian understanding financial statement ini penting, cuman kurang di RPS juga tidak dimasukkan, jadi kita skip aja. Kalau yang teman-teman ikut pertemuan pertama pasti sempat kita bahas ini ya. Jadi beruntung buat teman-teman yang ikut pertemuan pertama. Kemudian kita langsung masuk ke ini sizing up perusahaan ya. Nah, oke. Nah, untuk di chapter 4 ini gitu ya, ada beberapa Nah, prinsip yang akan kita gunakan yaitu adalah cash flow source of value, market price reflect information, dan individual response to incentive gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa poin ya yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama adalah mengapa kita perlu menganalisa laporan keuangan, kemudian common size statement ya. Common size statement ini tidak perlu di bahasa Indonesia kan ya, karena akan jadi aneh, biasa pakai common size statement aja. Kemudian penggunaan rasio keuangan ya, kemudian pemilihan pembanding kinerja dan keterbatasan analisis rasio.
Ya, jadi di sini adalah teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai calon investor ya, bukan sebagai manajer keuangan tapi sebagai calon investor. Ya, orang yang punya duit banyak dan dia mau berinvestasi di suatu perusahaan gitu. Oke. Yang pertama adalah mengapa kita perlu menganalisa laporan keuangan. Kenapa? Karena analisa laporan keuangan ini untuk yang internal dulu ya. Dia bisa digunakan untuk ya ini silakan nanti dibaca ya. Ya, mengevaluasi kinerja, kemudian membandingkan kinerja dari divisi yang berbeda, menyiapkan proyeksi keuangan, kemudian mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dibanding dengan kinerja kompetitor misalnya. Kemudian eksternal ya, atau ini yang aku minta teman-teman memposisikan diri ya, yaitu sebagai investor individu di sini ya. Kemudian digunakan untuk bank ya. Bank ini juga termasuk kenapa bank gitu ya, karena dia adalah sebagai kreditur ya, kreditur dari sebuah perusahaan, kemudian supplier ya, kemudian agen pemeringkat. Ini adalah agen yang memberikan peringkat terhadap suatu perusahaan gitu ya, misalnya oh bank ini kreditnya gini, oh peringkat perusahaan ini jelek, oh peringkat perusahaan ini bagus gitu ya, ada, itu ada. Kemudian analis juga ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mengetahui suatu perusahaan itu gitu ya. Kita bakal tahu suatu perusahaan, kondisi suatu perusahaan itu ya dari laporan keuangannya gitu ya. Kita nggak bisa loh, kita datang ke suatu perusahaan terus ada di sana perusahaannya gede gitu kan, lantainya bersih, kamar mandinya bersih, kemudian kita simpulkan bahwa oh perusahaan ini bagus manajerialnya. Ya kita nggak bisa bilang seperti itu gitu ya. Kemudian kita kok bilang oh ini pasti perusahaan ini untung gitu ya. Kenapa? Oh habisnya perusahaan ini dan misalnya PT Pos gitu ya. Oh, pasti PT Pos ini setiap tahun laba. Karena sampai sekarang PT Pos masih existing gitu ya. Atau katakan, oh PT Krakatau Steel nih udah dari lama banget nih. PT PAL ini udah tahu dari tahun 1930-an nih. Itu nasionalisasi perusahaan Belanda. Wah, pasti ini profitnya gede nih. Soalnya sampai sekarang dia masih eksis gitu ya. Belum tentu gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, kita nggak akan tahu kondisi suatu perusahaan kalau kita nggak menganalisa laporan keuangannya. Bisa aja ternyata eksisnya karena utang gitu ya, utangnya sampai ratusan persen pendapatan misalnya, kita kan nggak pernah tahu ya. Kemudian di sini ada common size ya. Common size ini pada dasarnya adalah setiap gini, common size ini ada yang paling sering digunakan adalah laba rugi ya, kemudian juga neraca. Jadi kalau misalnya laba rugi ini membagi tiap item dengan penjualan. Jadi misalnya COGS ya, COGS itu berapa persennya sales sih gitu ya. Gross profit itu berapa persennya sales sih. Ya, kemudian total expense itu berapa persennya sales sih. Itu kalau misalnya kita ngomongin common size dari income statement gitu ya. Kemudian kalau common size pada neraca gitu ya, biasanya dibandinginnya sama total aset di sini. Jadi misalnya cash sama total aset. Cash ke total aset itu berapa sih? Oh ternyata 5,4%. Nah ini adalah common size gitu ya. Kita bisa lihat, oh ini ada pertumbuhan cash, ya ada pengurangan cash, gitu. Kemudian ada pertumbuhan AR ya. Oh pertumbuhan AR menandakan apa? Oh ternyata perusahaan ini kolektibilitas piutangnya menurun gitu ya, karena AR-nya justru meningkat. Kemudian inventorinya bertambah nih. Oh inventorinya bertambah kenapa ya? Oh ternyata kalau inventory persentasenya bertambah dari jangan-jangan dia tidak mampu menjual atau kemampuan menjualnya rendah ya, turun gitu ya. Karena inventory semula segini kok naik jadi segini. Itu kan. Kemudian apalagi nih? Ya ini net plant and equipment gitu ya. Oh, semula net plantnya segini loh. Tapi kok dia jadi segini? Kenapa nih? Oh, ternyata ada depresiasinya meningkat gitu kan. Depresiasi meningkat segini, persentase meningkat segini, kok dia jadi segini? Wah, kenapa nih? Oh, jangan-jangan net plan-nya dijual. Nah, itu bisa teman-teman lihat dari common size. Tapi common size ini nggak istilahnya kurang gitu ya, nggak akan cukup untuk menilai suatu perusahaan. Setelah dari common size gimana menilainya? Menilainya adalah menggunakan rasio keuangan. Ya ini yang lebih dapat digunakan lah, yang lebih bisa digunakan. Ya, rasio keuangan ini adalah metode lain dalam standarisasi laporan keuangan atas laporan laba rugi dan neraca.
Ya, laporan keuangan itu ada banyak ya. Laporan keuangan itu nggak cuma laba rugi dan neraca, ya ada laporan arus kas, ya kemudian ada laporan perubahan ekuitas juga, ya, kemudian ada apalagi ada catatan atas laporan keuangan, ya itu yang biasanya kita temui dalam suatu laporan keuangan suatu emiten gitu ya. Emiten itu atau suatu perusahaan ya. Perusahaan yang membukukan laporan keuangan setidaknya ada 4 tadi ya, neraca, laba rugi, laporan arus kas, sama CALK. Nah, ini penting nih, rasio itu tidak memiliki arti apa-apa, ya maka rasio itu harus ada pembandingnya. Pembandingnya gimana? Pembandingnya bisa rasio tahun lalu, ada 3 ya pembandingnya. Pertama rasio tahun lalu, kemudian rasio perusahaan lain, atau yang terakhir di sini ada juga rasio rata-rata industri gitu ya. Jadi seluruh industri itu di rata-rata, kemudian kita bandingkan. Ya, ini adalah rata-rata, itu yang dimaksud dengan rata-rata industri. Kemudian rasio itu ya ada 5 utama gitu ya. Ada 5 rasio utama, kategori ya, 5 kategori rasio utama yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah liquidity ratio, dia untuk menghitung likuiditas suatu perusahaan. Ya, likuiditas itu apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian capital structure, asset management efficiency, profitability, dan market value ratio. Ya 5 ini memang kok banyak sih Mas? Ya memang banyak dan itu harus teman-teman pahami satu-satu. Ya. Harus teman-teman pahami kegunaannya lah paling enggak. Gitu ya. Karena sekali lagi, aku pernah bilang ini adalah ilmu mahal gitu ya. Teman-teman kalau udah belajar ManQ, ya itu adalah ilmu mahal. Ya, sayang banget kalau teman-teman tidak mengaplikasikannya dan teman-teman tidak menggunakannya dengan baik. Ya ini benar-benar ilmu mahal gitu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Ya rasio likuiditas itu apa gitu ya. Dia ngomongin seberapa liquid perusahaan. Liquid itu apa sih? Liquid adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Ya. Bukan utang jangka pendek sih, tapi ya utang-utangnya gitu ya. Kemampuan satu perusahaan untuk melunasi utang-utangnya menggunakan aset lancar. Dalam artian ya utang yang jatuh tempo kan berarti utang jangka pendek ya. Kemudian suatu perusahaan dikatakan liquid ya jika dia dapat membayar seluruh utangnya tepat waktu. Ya, kemudian kita bisa melihatnya dari likuiditas keseluruhan dan likuiditas atas aset tertentu. Ya, likuiditas aset keseluruhan biasanya kita lihat dengan current ratio. Ya, current ratio ini adalah aset lancar dibagi piutang jangka pendek atau piutang lancar gitu ya. Misalnya di sini 1,63 kali, oh berarti aset lancarnya mampu membayar 1,63 kali liabilitasnya. Aman nggak? Berarti aman gitu ya. Kenapa? Karena dia kalaupun utangnya jatuh tempo sekarang, aset lancarnya bisa kok buat bayar. Bahkan masih sisa gitu ya. Kemudian ada exit test atau quick ratio ya. Quick ratio ini dia mengeluarkan inventory dari current asset. Inventory itu apa? Inventory adalah persediaan. Misalnya perusahaan Sido muncul ya. Sido muncul berarti ini inventorinya berupa obat-obatannya gitu ya, tolak angin dari kok tolak angin sih bener ya. Ya Sido muncul itu tolak angin ya. Tolak angin, kemudian misalnya perusahaan apalah yang lain yang dia manufaktur gitu ya. Inventorinya dikeluarkan. Kenapa? Karena tolak angin itu harus dijual dulu supaya dia dapat cash ya. Nah, sehingga susah gitu ya. Kalau misalnya utangnya jatuh tempo, emangnya mau si krediturnya dibayar pakai tolak angin? Kan nggak mau gitu kan. Maunya ya cash atau aset lancar lainnya lah. Dalam hal ini ya yang dimaksud adalah cash misalnya atau dengan piutang. Ya piutang kan bisa ditarik juga kan. Kalau jatuh tempo, kalau piutang jangka pendek kan berarti yang akan jatuh temponya juga dalam 1 tahun. Artinya diasumsikan piutangnya bakal terbayar saat kita harus bayar utangnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi inventory ini dianggap tidak begitu liquid gitu ya, sehingga kita keluarkan aja gitu kurang lebih. Kemudian ini ada rasio likuiditas yang lain ya. Ini nanti kalau misalnya mau dibaca juga nggak apa-apa. Ini ada AR turnover, dia kemampuan kolektibilitasnya perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya.
Kemudian ada inventory turnover begitu ya. Berapa kali perusahaan memutar inventory dalam 1 tahun. Ya, artinya dia kemampuan perusahaan ini dalam menjual ini cepat atau enggak gitu ya. Jangan-jangan dia jualan cuman kok nggak laku-laku gitu ya. Kalau inventory turnover-nya semakin besar maka semakin laku gitu ya, semakin cepat laku lah istilahnya. Kemudian kita lanjutkan ke capital structure ratio ya. Capital structure ratio ini dia tentang bahas tentang perusahaan ini duitnya dari mana sih gitu ya. Perusahaan itu kan punya aset ya. Asetnya ini dibeli dari mana sih? Atau jangankan dibeli ya, datangnya aset nih dari mana duitnya gitu kan. Karena aset kan nggak cuman barang berwujud ya, tapi bisa cash juga kan. Cashnya ini modal sendiri atau utang gitu. Beli peralatan ini utang atau duit sendiri? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan membiayai pembelian aset-asetnya gitu ya. Ada beberapa rasio yang digunakan, salah satunya adalah debt ratio, yaitu total liabilitas dibagi total aset. Ya, ini kita lihat berapa sih porsi liabilitas ya pada aset perusahaan. Ya, ini berkaitan dengan apa gitu kan? Ya berkaitan dengan kalau misalnya kita mau investasi di suatu perusahaan gitu kan. Kalau total atau kalau debt ratio-nya itu tinggi banget gitu ya misalnya. Kalau debt ratio tinggi banget, kita sebagai pemegang saham harus hati-hati dong, ya nggak? Kenapa? Karena ingat, kalau perusahaannya itu dilikuidasi, maka pemegang saham itu dapatnya terakhir-terakhir gitu kan. Asetnya kalau dijual semuanya, buat nutup liabilitasnya aja masih kurang gitu kan. Terus gimana mau pemegang sahamnya? Ya duit pemegang saham pasti udah hilang duluan kan buat ngelunasin liabilitasnya gitu ya. Ini debt ratio. Kemudian ada juga time interest earn gitu ya. Dia mengukur tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bayar utang dan bayar bunga ya, tapi menggunakan net operating income-nya. Ya, dia lebih ke membayar bunganya sih sebenarnya ya. Mampu nggak sih dia itu jangan-jangan dia operasionalnya aja nggak bisa bayar bunga gitu ya, sehingga dia harus ambil bagian lain. Jangan-jangan operasionalnya berarti nanti ngomongin ke salesnya gitu ya. Jangan-jangan dia harus jual aset dulu buat bayar bunga. Ini baru bunga loh, belum bayar pokoknya dan sebagainya gitu ya. Kemudian udah. Selanjutnya ada juga aset manajemen ya. Aset manajemen ini ngomongin tentang ada aset di suatu perusahaan, seberapa efisien sih digunakan gitu ya. Misalnya ada total aset turnover. Ya, dia ngomongin tentang penjualan yang dihasilkan setiap aset yang diinvestasikan. Jangan-jangan perusahaan itu tidak efisien beli asetnya. Dia asal beli aset aja gitu kan. Misalnya beli mobil diperbanyak mobil dinasnya. Padahal dia perusahaannya adalah perusahaan jasa layanan Zoom misalnya kan. Ya, ngapain dia punya itu banyak kan? Ngapain punya mobil banyak gitu kan. Sehingga nanti mencerminkan gitu kan. Si manajernya ini beli barangnya hati-hati atau enggak gitu kan. Barangnya ini digunakan dengan baik atau enggak. Kalau misalnya barangnya digunakan dengan baik untuk mendukung sales ya, pasti akan tinggi gitu ya total asset turnover-nya. Kemudian ada juga fixed asset turnover gitu ya, sama konsepnya. Ada receivable turnover ya, ada inventory turnover juga gitu ya. Kemudian ada profitability ratio ya. Profitability ratio ini ngomongin tentang apakah perusahaan menghasilkan imbalan atas investasi yang memadai. Ya, misalnya gross profit ke sales, itu yang menunjukkan ini juga menunjukkan apa ya, istilahnya kayak manajemen biayanya lah istilahnya ya. Jangan-jangan ini perusahaan ini nggak efisien dalam melakukan penjualan. Terbukti dari GPM-nya kecil banget nih, gross profit margin-nya gitu kan. Sales-nya 10 juta tapi gross profit-nya cuma 2 juta. 8 jutanya COGS semua. Wah, boros nih COGS-nya nih gitu misalnya. Ya, dari mana kita tahu borosnya? Ya nanti ya kita bahas dari penggunaan rasio itu bisa kita bandingkan dengan perusahaan sebanding ya sejenis atau kita bandingkan dengan rata-rata industri atau kita bandingkan dengan tahun lalu gitu ya misalnya. Ini paling enak memang praktek sih. Kemudian operating profit margin gitu ya. Kemudian ini ada
operating return on asset misalnya. Kemudian ini terakhir nih, mana nih terakhir nih? Ini ROE. Ya ini DuPont ini penting ya, DuPont ini silahkan nanti dibaca juga, dipahami ding. Nah, kemudian adalah market value ratio gitu ya. Market value ratio ini mengarah pada bagaimana nilai saham perusahaan gitu ya. Nilai saham perusahaan di bursa pastinya ya, di perdagangan. Karena market dengan nilai itu beda ya. Market price dengan nilai itu beda. Price itu ditentukan oleh supply dan demand. Jadi kalau demand-nya tinggi, ya harganya pasti akan naik gitu ya. Ya biasalah. Ini quantity, ya ini price gitu kan. Ini supply, ini demand. Ini demand, ini supply. Ya, ternyata demand-nya tinggi banget nih, masyarakat pengen investasi saham gitu ya, pasti naik gitu harganya. Ya, harganya pasti naik dong. Tapi yang namanya value itu nggak akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Value itu dipengaruhi oleh fundamental sebuah perusahaan. Fundamental itu apa ya? Yang tadi kita bahas itu, bagaimana sales-nya, bagaimana pengelolaan asetnya, bagaimana efisiensi dalam pembelian aset misalnya dan sebagainya. Ya, untuk menghitung nilai saham ya, atau untuk melihat ya market value-nya, market value ratio-nya, kita bisa melihat price earning ratio-nya ya. Melihat dengan market price per share dengan earning per share-nya. Jadi nanti kita dapatkan price earning ratio gitu ya. Kemudian selain PE ratio ada market to book value ratio juga. Ya, kemudian udah ya ini. Memang dua ini sih yang biasanya sering digunakan ya, yaitu PE ratio dan price book value ratio ya, per dan PBV gitu ya. Terus nanti ada ketentuannya sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya per nggak boleh lebih dari 11 gitu ya. Kemudian PBV nggak boleh lebih dari 2, sekian gitu. Itu ada nanti lihatnya dari mana. Ya, setelah ini kita akan bahas. Ini aku akhiri dulu karena waktu Zoom-nya udah habis. Silahkan nanti aku kirim linknya lagi, kita join lagi ya. Aku akhiri dulu. Terima kasih. Jangan lupa habis ini kita join lagi.